Itu tidak boleh Ibu, jangan mau lagi seperti itu. Jadi kami melakukan edukasi supaya nanti ke depannya pemilik toko itu sadar, tahu dan tidak mau menerima lagi atau tidak mau menjual lagi rokok-rokok ilegal. Karena pada kenyataannya mereka dititipin, Mas. Oh, dititipin. Dititipin, enggak usah bayar. Titip konsinyasi, Mas. Dititipin. Okay. Jadi ketika Diambil kami mengambil itu, telepon salesnya itu ya, silahkan diambil katanya salesnya. Baik, respon dari penjual rokok itu sendiri ketika ada tindakan-tindakan seperti ini seperti apa Bu? Respon di bawah? Ada yang protes, kenapa kok kami yang kenapa kok pabriknya yang nggak ditutup? Nah, kami jelaskan pabriknya kami tidak tahu Ibu. Jadi kami melakukan kegiatan ini sebenarnya ketika masyarakat sudah sadar untuk tidak menjual atau tidak mengkonsumsi rokok yang ilegal, maka otomatis pabriknya akan tutup. Seperti itu. Gitu ya. Karena sudah sadar semua masyarakat bahwa itu kena sanksi pidana kalau masih menjual lagi seperti itu. Baik. Jadi kami menyadarkan sebenarnya. Jadi artinya selain ada pemantauan kemudian penyitaan, ini lebih kepada edukasi juga Pak ya. Iya. edukasi. Baik. Berarti temuan-temuan seperti apa tadi? Masalah ini ada pita cukainya tapi diambil dengan harga. Iya. Ini apa masih terjadi seperti itu? Nah, kalau berbicara sanksi ini Pak ya, berbicara sanksi ini lebih berat mana ketika berbicara sanksi pidana yang memproduksi dengan yang menjual ketika ini proses kepada sanksi biasanya? Jadi sebenarnya di unsur-unsur pasalnya itu Mas, yang paling penting adalah menguasai. Seperti halnya toko tadi itu sifatnya konsinyasi, itu tidak masuk dalam unsur menguasai karena dia tidak memiliki, kan belum beli dia itu. Oke. Nah, tetapi sebenarnya kalau toko itu sudah membeli, ya itu sebenarnya sudah masuk unsur seperti itu. Tapi kalau ditanya berat mana, ya jelas lebih berat yang produksi, Mas. Karena produksi pasti banyak barangnya kan. Kalau toko kan paling berapa slop gitu. Tapi kalau yang produksi kan bisa banyak gitu. Betul. Seperti itu, Mas. Baik, saya kembali ke Ibu Farhatin. Nah, dari hasil pantauan atau temuan-temuan itu Bu, biasanya mereka itu memang jelas memajang rokoknya etalase atau seperti apa Bu ini? Ada yang memajang di etalasenya, ada juga yang memang disembunyikan. Nah, seperti itu. Tapi kan tim Bea Cukai itu sudah tahu seperti itu perilaku letaknya sudah tahu gitu. Jadi mesti ketika diperiksa dapat ya, ditemukan seperti itu ya. Iya. Baik, penyisiran atau pemantauan itu sendiri apa di area seputaran Kota Pamekasan atau memang langsung ke pelosok ini Bu? Ke pelosok, jadi setiap kecamatan kita kunjungi setiap desa. Jadi satu hari kita kunjungi 2 desa. Baik. Kalau berbicara stop peredaran rokok ilegal, saya kembali ke Pak Tri. Ini memang harus dimulai dari mana sebenarnya Pak? Itu ya. Stop peredaran rokok ilegal ini dari mana yang harus dimulai? Sebenarnya mulainya ya harus bareng-bareng Mas. Baik edukasi, sosialisasi, penindakan, kerjasama dengan Pemda, itu semua menurut saya harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa penindakan dulu gitu atau sosialisasi mulu, penindakan nggak ada. Lah nanti kapan kapoknya gitu kan. Jadi emang harus bersama-sama walaupun di lapangan masih ditekankan tentang sosialisasi gitu. Baik. Penindakan pun juga kita lakukan gitu Mas. Baik. Seperti itu. Baik. Jadi memang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Tri di awal ini Bu ya. Memang banyak ditemukan rokok ilegal ini memang yang polos ya. Atau orang Madura itu menyebutnya rokok durnu. Seperti itu ya. Jadi orang Madura itu Pak nyebutnya kalau rokok ilegal itu rokok durnu gitu. Jadi memang tidak ada cukainya sama sekali. Dan itu memang temuan-temuan selama ini Bu ya. Paling banyak itu. Paling banyak seperti itu ya. Nah, ketika misalnya penjual sudah diberikan edukasi sosialisasi seperti itu, mungkin ada follow up ke depannya mereka yang ditemukan seperti itu Bu. Ya, ketika kami menemukan untuk tahun ini ya, kami edukasi. Kalau sekarang barangnya kami bawa Ibu, tapi kalau tetap Ibu melanggar lagi, misalkan ada kunjungan lagi, karena di toko itu yang dikunjungi sudah kami kasih stiker. Oh, ada stikernya. Jadi stop rokok ilegal. Nah, ketika kami kunjungi lagi ternyata Ibu masih menjual lagi, maka Ibu bisa disanksi pidana seperti itu. Begitu ya. Artinya follow up
dalam persoalan ini ke depan memang sudah direncanakan seperti itu Bu ya. Baik, saya coba kembali ke Pak Tri berbicara tentang stop peredaran rokok ilegal. Nah, saya juga tertarik ini untuk masalah pengumpulan informasi rokok ilegal sendiri. Kalau dari Bea Cukai seperti apa? Kalau dari Pemkab Pamekasan ini seperti apa juga? Mungkin dari Pak Tri dulu. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Bu Farhatin bahwasanya Pemda memiliki tugas, salah satu tugas dari DBHC tadi itu kan adalah pengumpulan informasi yang nanti akan disampaikan ke Sirolek gitu. Nanti dari Sirolek itu dari Bea Cukai akan menindaklanjuti. Kemudian kalau Mas Pandu menanyakan kita dapat informasinya dari mana? Ya banyak hal Mas, bisa dari informan, bisa dari kita turun sendiri, patroli darat, macam-macam caranya. Baik. Seperti itu. Terus tadi saya menambah dari Bu Faratin tadi, Mas Pandu, bahwasanya teman-teman baik Bea Cukai ataupun APH lain, Pemda turun ke pasar, turun ke toko-toko pada saat melakukan penindakan, satu, wajib dilengkapi dengan identitas diri. Oke. Kemudian yang kedua surat tugas Mas. Kemudian yang ketiga, apabila melakukan pengambilan barang, tidak serta-merta hanya mengambil. Kita ada yang namanya berita acara pemeriksaan atau berita surat bukti penindakan juga ada diserahkan. Jadi terikot ke kami bahwa misalnya toko A ini pernah ada rokok ilegal, kita ada buktinya seperti itu. Jadi pada saat kita datang lagi, Ibu udah pernah loh, ini jangan jual lagi loh ya, seperti itu. Banyak Mas yang akhirnya ngomong, oh saya nggak berani lagi Pak seperti itu. Seperti hal yang disampaikan Bu Haratin tadi, kita juga bersama Pemda menempel stiker di toko-toko, di tempat-tempat yang strategis terkait stop rokok ilegal gitu. Baik. Nah, apakah hal ini juga disosialisasikan Pak kepada mereka para penjual di pasaran? Karena dikhawatirkan dalam tanda kutip misalnya ada yang memanfaatkan cukai ini, Bea Cukai atau Pemkab, saya atas nama cukai mau menindak misalnya. Nah, ini sudah disosialisasikan belum? Artinya untuk melakukan penindakan dilengkapi dengan identitas, surat tugas dan lain sebagainya. Iya, sudah kemarin Ibu Faratin kita waktu bimbingan teknis kita sampaikan hal tersebut. Penting membawa identitas diri, kemudian surat tugas dan kelengkapan administrasi dokumen penting itu. Jangan sampai tidak dilakukan gitu. Karena itu kalau tidak tertib administrasi itu nggak pas lah, nggak benar itu. Oke. Gitu. Artinya ketika misalnya ada oknum yang misalnya datang kemudian melakukan ditanyakan. Iya, itu saya selalu Mas menyampaikan ke toko-toko, Bu, Pak, kalau ada yang datang mengatasnamakan saya cukai, saya mohon maaf misalnya polisi atau mohon maaf dari Pemda gitu, tanyakan identitasnya. Identitas diri itu tanyakan saja. Kan ada itu kalau DP juga kan kita punya identitas diri itu. Itu penting sekali itu. Baik, artinya menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu ya. Iya, betul sekali. Baik. Nah, kalau dari Pemkab sendiri Bu, di dalam pengumpulan informasi rokok ini selain Sirolek seperti apa Bu? Pengumpulan informasi itu kami melibatkan internal kami sendiri ya. Jadi dari bagian perekonomian turun ke lapangan, kalau ada temuan toko menjual rokok yang ilegal kami foto, kami input di Sirolek, sekaligus juga melibatkan Satpol PP seperti itu. Ya. Jadi nanti ketika kami melaksanakan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal itu, kami juga dari cukai itu mengambil data yang sudah ada di Sirolek. Kami tindaklanjuti juga. Jadi sekaligus Sirolek, sekaligus ke setiap hari 2 desa itu Mas. Jadi benar katanya Pak Tio tadi, ketika kita sampai ke sebuah toko misalkan. Jadi kami izin dulu. Tidak serta-merta langsung masuk. Enggak. Jadi baik. Kami izin, kami dari tim gabungan, ini surat tugasnya Ibu, ini identitas kami lengkap seperti itu. Kami ingin melakukan pemeriksaan rokok yang dijual Ibu, apakah ada yang ilegal atau tidak. Kami Ibu tahu enggak bedanya ilegal sama legal seperti itu. Kalau baru diizinin masuk sama petugas pemilik toko, baru kita masuk seperti itu. Tapi respon masyarakat ketika sudah ada prosedur seperti itu memang welcome gitu ya? Iya, welcome. Malah kadang Ibu jual rokok yang Durno enggak? Iya ada. Ini ditunjukin. Langsung mengakui ya. Karena titipan tadi Mas, kebanyakan titipan gitu. Jadi banyak tidak tahunya bahwa menjual rokok ilegal tuh dilarang tuh banyak tidak tahunya gitu.
Gitu ya. Tapi ada juga Mas yang lari ke belakang. Itu sudah tahu, biasanya besar-besar itu bal-balan yang kita ambil. Kalau yang memang tidak tahu, kalau mau diambil ya silakan Ibu lihat masuk gitu. Baik, saya ke Pak Tri. Pak Tri, saya juga ingin tahu apa benar ini ada kenaikan pita cukai rokok sehingga beberapa waktu lalu sepertinya juga sempat menimbulkan pro kontra. Ini seperti apa, Pak? Oke, yang pertama yang ingin saya terangkan adalah dari tahun 2020 ke 2021, Mas. Untuk produk SKT pitanya tidak naik. Oke. Pitanya tidak naik, hanya produk SKM yang naik. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Mas, terkait kenaikan terkait kenaikan cukai, itu bukan bea cukai yang menaikkan gitu. Ada badan sendiri yang mengkaji dan yang memutuskan untuk menaikkan. Dan kenaikan cukai itu tentu dibahas dengan DPR nggih, Mas. Bukan serta-merta badan itu langsung memutuskan menaikkan, tidak. Dibahas dengan DPR. Makanya kemarin ada yang menyampaikan ke kami aspirasi, tolong 2021 jangan naik cukainya. Aspirasi akan kita tampung dan akan kita sampaikan ke pimpinan pusat. Tetapi jangan lupa juga disampaikan kepada DPRD bahwa mereka yang akan menyampaikan ke DPR pusat seperti itu pembahasan kenaikan cukai tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada pembahasan, Mas. Belum ada pembahasan. Belum ada keputusan cukai 2022 naik atau tidak, itu belum ada pembahasan. Seperti itu. Tapi memang yang diwacanakan yang SKT SKM, Pak. Maksudnya gimana, Mas? Untuk kenaikan ini? Belum ya? tahu. Oh, belum ya? belum ada ini. Sampai kita juga belum ada gitu. Tetapi untuk jadi gambaran bahwa 2020 ke 2021 yang SKT petanya tidak naik gitu. Yang naik yang SKM seperti itu. Baik. Nah, kemudian saya juga ingin tahu ini, Pak. Ketika sudah perubahan tahun biasanya pita cukai rokok ini lambat laun juga baru keluar yang baru setelah kadang 4 bulan gitu ya. Nah, ini biasanya prosedurnya seperti apa, Pak? Nah, keterlambatan seperti itu. Jadi gini, setiap tahun pita cukai itu berubah. Betul. Yang memproduksi pita cukai siapa? Yang memproduksi itu kita ada rekanan, yaitu Peruri. Peruri itu yang mencetak keuangan negara. Bahkan Peruri itu pun juga kertasnya, hologramnya, dan cetaknya itu juga masing-masing perusahaan. Misalnya kertas itu diproduksi oleh PT Padalarang. Oke. Ada hologram kan, itu hologram yang nyetak adalah PT Pura. Lah kemudian sisanya yang cetakan itu Peruri. Seperti itu tiap tahun berubah, dan di setiap tahun batas pelekatannya adalah 1 Februari pada tahun selanjutnya gitu. Misalnya tahun 2021 nih batas pelekatnya adalah 1 Februari 2022 gitu. Tetapi apakah pita itu kadaluarsa? Pita tidak ada kadaluarsanya, Mas. Yang kadaluarsa adalah barangnya. Seperti itu. Jadi betul. Kalau menemukan rokok di pasaran pakai pita tahun 2015, boleh nggak? Boleh. Tapi kan pasti produknya kadaluarsa. Menyangkut rasa ini, Pak ya. Iyalah, hancur lah pasti kan umurnya rokok 6 sampai 8 bulan gitu. Betul. Nggak mungkin, kecuali kalau emang itu pita digunakan untuk pita cukai bekas gitu. Jadi bekas kletekan ditempelin lagi lah, itu baru lain cerita seperti itu. Tetapi kalau untuk pita sendiri, mau kamu tempelin terus-terusan ya silahkan. Kalau nggak laku barangnya dipajang terus ya silahkan. Tetapi pasti rasanya untuk rokok itu rasanya berubah. Makanya ada pengembalian, nanti diganti pitanya seperti itu, Mas. Ada prosedur itu. Pak, kami rokoknya belum laku, diajukan pengembalian dan penukaran pita cukai bisa itu. Baik. Seperti itu. Artinya misalnya sudah memasuki tahun 2022 iya, bulan Maret atau bulan April, kemudian masih ada rokok yang pita cukainya 2021, itu enggak tidak masalah ya. Tapi yang masalah kan rasanya rokok. Pasti harusnya masyarakat paham kalau pitanya tahun 2021 apa 2020 berarti itu produk kadaluarsa, produknya ya kadaluarsa seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada juga ini, Pak, perekonomian masyarakat saat ini kan tahu sendiri lah, Pak, utamanya Madura. Kadang orang bilang seandainya ada kebijakan kan enak ini gitu ya. Ini seperti apa, Pak? Merespon pernyataan-pernyataan seperti itu dalam artian pengkonsumsian rokok ilegal ini. Iya. Ketika misalnya ada kebijakan gitu. Iya. Seperti yang Mas Pandu tadi bilang ya, bisa nggak cukainya itu per wilayah gitu iya, kan. betul. Kalau yang udah kelasnya tinggi ya pita cukainya ya tinggi, yang kelas daerah yang kelasnya masih rendah ya pitanya rendah. Tentu aspirasi ini akan tetap kita sampaikan, Mas. Baik. Kita sampaikan ke pimpinan. Nah, terkait
keputusannya kan bukan di kami di Betul, Bea Cukai betul. Madura, bahwa kita di lapangan ini hanya melaksanakan tugas-tugas dari pimpinan dari undang-undang seperti itu, Mas. Baik, saya coba kembali ke Ibu Farhatin. Yang terus dilakukan oleh Pemkab sendiri di dalam mengantisipasi untuk memberhentikan peredaran rokok ilegal ini, kedepannya seperti apa, Bu? Jadi gini Pak, dana DBHCHT ini pedomannya pada PMK. Setiap tahun PMK-nya berubah. Jadi untuk kegiatan yang di bidang hukum, penegakan hukum, kebetulan saya masuk di bagian perekonomian itu 2020. Jadi ketika 2020 kami melaksanakan sosialisasi terkait rokok ilegal itu seperti itu. Untuk 2021 sosialisasi itu sudah di UPD lain seperti Diskominfo, Disperindak, sasarannya beda, pesertanya beda. Jadi kalau Disperindak mungkin di tuku-tuku yang diundang di sosialisasi. Kemudian yang PMD itu ke desa-desa. Jadi masyarakat juga disosialisasi supaya tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Untuk bagian perekonomian tahun ini yang tadi saya sebutkan pengumpulan informasi dan pemberantasan rokok ilegal. Ya nanti mungkin 2020 kalau PMK-nya tetap, ya kami tetap melakukan operasi pemberantasan sama pengumpulan informasi. Nanti kalau PMK-nya berubah lagi, yang ikuti lagi. Jadi DBHCHT ini tidak pasti gitu. Tidak pasti, Dulu operasi pengumpulan informasi ada di Satpol PP seperti itu. Baik. Itu penjelasan dari Ibu Farhatin Saifillah terkait dengan langkah-langkah yang juga sudah dilakukan oleh Pemkab sendiri. Bagaimana menyetop peredaran rokok ilegal, dan seperti disampaikan oleh Pak Tri tadi, memang luar biasa kesadaran masyarakat Madura, Pak ya, di dalam untuk bagaimana menyetop peredaran rokok ilegal. Jadi pendekatan persuasif kepada penjual atau produsen, dan mereka juga sudah mulai sadar untuk ikut bergabung bagaimana bisa melegalkan produknya itu sendiri, seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Nah terakhir terkait dengan jumlah pabrikan di Pamekasan yang sudah bergabung dengan cukai berapa, Pak? Saat ini ada 92 pabrik, Mas. Kemarin sempat kita bekukan. Jadi kalau total Semadura itu ada 95. Itu kemarin sempat kita bekukan 28 pabrik dan sudah dicabut 5. Kemungkinan ke depan ada yang kita cabut kembali seperti itu. Nah, pencabutan atau pembukaan itu kenapa itu Pak terjadi? Ya karena diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran ya? Iya. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Nah, kalau berbicara cukai ini juga Pak, pita cukai rokok, ada target-target ini Pak dari pabrik dari cukai, misalnya pabrikan ini harus menghabiskan berapa pita cukai atau seperti apa Pak? Diberikan kebebasan atau gimana? Sebenarnya kalau secara target nasional kita di target nasional, Mas. Cukai nasional ya. Nah, dari situ nanti Bea Cukai Madura ditarget berapa ratus miliar. Untuk tahun ini kita ditarget 300 miliar. 300 miliar Pak. Iya, dan sampai bulan September ini tercapai lebih dari 290 miliar. Jadi kemungkinan di akhir tahun target tersebut akan tercapai. Alhamdulillah. Untuk Madura ini Pak? Iya, Madura Ya. Baik, karena waktu yang membatasi kita sedikit Mas. Sedikit, monggo saya ditambah. mau matur ke Bu Farhatin dan rekan-rekan instansi lain seperti Polri, TNI, dalam hal ini Subdenpom, Satpol PP, Disperindak. Kami mengucapkan terima kasih Bu Farhatin di sini bahwasanya kerjasama dalam tim operasi pemberantasan rokok ilegal itu berjalan dengan baik, kerjasamanya bagus. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu dari instansi lain tanpa Bea Cukai pun seperti yang diterangkan Bu Farhatin tadi berkenan sungguh-sungguh di dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait stop rokok ilegal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, Baik. Nah, terakhir dari Ibu Farhatin ada yang perlu disampaikan? Ya, jadi dengan adanya kegiatan yang sudah kami lakukan ini, kami mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi atau mengedarkan rokok-rokok yang ilegal karena karena itu akan membuat membuat mereka nanti ke depannya akan mengalami masalah. Bagi konsumsi juga yang rokok ilegal itu seperti tadi tidak tahu kapan kadaluarsanya. Terus kadar nikotinnya tidak diuji di lab. Jadi merugikan sendiri ke ke badannya ya, ke perokoknya. Jadi ke negara juga merugikan,
ke dirinya sendiri juga merugikan. Jadi ayo kita semua sadar untuk tidak mengkonsumsi atau mengedarkan rokok yang ilegal. Baik. Paling terakhir dari Pak Tri ada tambahan, Pak? Oke. Ya tadi seperti disampaikan oleh Bu Fatin sama juga agar berhenti mengedarkan, memproduksi, mengkonsumsi rokok ilegal. Dikarenakan ya selain kalau dari bea cukai berarti tidak membayar cukai. Kemudian kalau dari kesehatan, tar dan nikotin tadi kan ada uji labnya, Mas. Baik. Lah kalau ilegal kan berarti kemungkinan besar tidak diuji gitu. Jadi kadar tinnya berapa, kadar nikotinnya berapa, itu pasti tidak tahu seperti Baik. itu. Jadi stop mengkonsumsi, mengedarkan, dan memproduksi rokok ilegal. Baik, terima kasih untuk Pak Tri Silo Asih Setiawan juga sudah hadir. Kemudian ada Ibu Farhatin, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan SPFM, demikian talk show kali ini tentang stop peredaran rokok ilegal. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tri, kemudian Ibu Farhatin terkait dengan stop peredaran rokok ilegal ini. Terima kasih, tetap di 96,6 SPFM, lagu-lagu koplo akan menemani Anda.